Nah, kira-kira apakah puasa ini momentum untuk kita benar-benar memaksimalkan hubungan sosial? Karena kan juga ada dawuh Kanjeng Nabi kan al-muslim akul muslim. Oh iya. Bahwa setiap orang Islam adalah saudara bagi orang Islam Bagi lainnya orang. kan begitu. Tapi kalau misalkan ada yang toksik nih Mas Aldi. Iya, apakah kita anggap saudara ya? Nah, Puasa 1 bulan, beribadah kepada Allah, membaca menggali mana Al-Quran, barulah alakum. Sehingga kalau ada orang toksis itu bisa berarti satu orang yang mempunyai penyakit. Ada beberapa indikasi orang ini suka menggunjing, suka memfitnah, suka mencari keburukan lain, orang lain, dan senang kalau orang lain celaka. Ini suatu hal yang sangat buruk, dan ini bukan cerminan daripada orang yang takwa. Itu mungkin kalau di dalam psikologi itu ada orang yang namanya narsistik gitu loh. Ya, Jadi, bisa. Ya, dia kayak tadi semua yang ada di hadapannya itu selalu dikoreksi kadang Mas Anis. Jadi semuanya itu jelek lah, entah itu si A, si B, si C itu dalam pandangannya itu jelek. Kadang gini Mbak, dia itu menjelekkan orang untuk menaikkan dirinya. Iya. Nah itu kan sering kan kayak gitu kan, dia menjelek-jelekan, oh imam itu suaranya jelek, karena dia pengen jadi imam. Mungkin seperti itu. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang paling engkau sukai dari ibadahku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah enggak? Lalu apa ya Allah? Ketika engkau bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, itulah yang menyenangkan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah seperti biasa pada kesempatan kali ini saat ditemani teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana puasanya Mas? Lancar dong. Lancar. Nah, Batal dong Mas Anis? Alhamdulillah kalau sekarang batal kan malam ini. Iya. Nah Mas Aldi, ini bulan puasa, bulan yang penuh berkah, penuh keistimewaan. Kira-kira malam ini ngopi kita siapa yang kita undang? Ya ini mungkin beliau sudah sering kita jumpai nih Mas Anis, ya kan? Kita sering undang ke sini. Itu Pak Kiai Zamroni Kois. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yam? Alhamdulillah Mas Aldi sehat. Mas Aldi sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak Yam? Alhamdulillah. Selalu aktif. Amin amin. Nah, berarti aktif kegiatan kemana-mana nih Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyenangake orang. Jadi kalau mau balik itu Mas kalau pas Aldi, itu puasa. biasanya kalau puasa itu malah banyak jadwal. Karena sering ngisi kajian. Kan puasa kan momentum kita untuk belajar agama Islam dengan baik kan itu kan. Nah, termasuk ngopi kali ini Mas Aldi, kira-kira kita membahas apa ini? Ya, kemarin kan kita sudah membahas beberapa tema puasa juga kan Mas Anis, bahwa puasa itu mendetoksifikasi tubuh, terus juga detoksifikasi jiwa juga. Kan kemarin kita bahas efisiensi hawa nafsu kan. Nah, ini sekarang kita bagaimana kita puasa dari hubungan yang toksik gitu loh Mas Anis. Oh, berarti intinya begini Mas Aldi ya. Kemarin kita sudah membahas, sudah bersih hati, jiwa kita, bahkan badan kita karena puasa ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cara kita membersihkan kotoran di luar diri kita. Termasuk hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial ya. Kalau misalkan di kita kan ada mungkin di pekerjaan, di organisasi. Pasangan mungkin yang punya pasangan. Ya, pasangan juga boleh. Atau mungkin di keluarga. Oh iya. Sama saudara kita. Nah, kira-kira
apakah puasa ini momentum untuk kita benar-benar memaksimalkan hubungan sosial? Karena kan juga ada dawuh Kanjeng Nabi kan al-muslim akul muslim. Oh iya. Bahwa setiap orang Islam adalah saudara bagi orang Islam lainnya kan begitu. Tapi kalau misalkan ada yang toksik nih Mas Aldi. Iya, kita anggap saudara ya? Nah Pak Yam, monggo silakan. Bagaimana kita bisa menghindar dari hubungan toksik itu Pak Yam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu hudah. Sahabat-sahabat ngopi, ngaji online perkara Islam yang dirahmati Allah, episode 217. Malam ini kita akan bahas hubungan puasa dengan toksik. Hubungan yang toksik. Yang toksik. Di dalam Al-Quran itu semuanya adalah proses. Sebagaimana kalimat la'allakum tattaqun. Itu di Al-Quran ada 6 ayat yang akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Tapi semua itu adalah bentuk proses. Yang pertama adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Siapakah Allah? Zat yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kata ubudu menghasilkan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi awal daripada ibadah, endingnya, outputnya adalah takwa. Kemudian ada wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, ambil hikmahnya Al-Quran, supaya kamu mampu menjadi orang yang bertakwa. Itu proses dari kajian Al-Quran, mengambil hikmah, baru bisa la'allakum tattaqun. Kemudian yang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat luar biasa, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Sudah terseleksi oleh orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Supaya la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu prosesnya begitu lama, Mas. Begitu jauh. Tidak asal langsung takwa, tidak bisa ya? Tidak bisa. Puasa 1 bulan, beribadah kepada Allah, membaca, menggali mana Al-Quran, baru la'allakum tattaqun. Sehingga kalau ada orang, toksis itu bisa berarti satu orang yang mempunyai penyakit. Ada beberapa indikasi orang ini suka menggunjing, suka memfitnah, suka mencari keburukan lain, orang lain, dan senang kalau orang lain celaka. Ini suatu hal yang sangat buruk, dan ini bukan cerminan daripada orang yang takwa. Itu bukan termasuk kategori takwa, Pak Yambil. Ya. Akan tapi puasa sendiri itu, Rasulullah itu yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'wal. Banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, jangankan ketakwa. Dia hanya mendapatkan satu kehausan, satu kelaparan. Akhirnya puasanya tidak ada output yang ketakwaan. Jadi yo poso, gunjing yo mencelakai orang korupsi jalan. Wah, ini repot Pak Yam ini. Nah ini kan, jadi memang puasanya tidak ada nilainya, ketakwaan, nggak ada nilainya. Maka sekarang ini kan kita untuk memilih bagaimana kita sendiri menjadi pribadi yang baik, mampu menghindari kejelekan. Kalau bisa, bagaimana orang jelek ini kita bawa ke dalam kebaikan. Kita rubah menjadi baik itu Pak. Menjadi baik. Ini ada 3. Kita menjadi baik. Kemudian menjaga kebaikan kita tidak tertular oleh kejelekan orang lain. Atau kejelekan itu kita bawa ke dalam kebaikan.
Ini bukan satu hal yang mudah, tapi juga butuh proses. Ya, betul. Berarti tadi kayak orang yang toksik itu berarti orang yang punya penyakit ya, terutama tadi kayak penyakit hati berarti Pak Yai. Misal kayak kalau mungkin yang pernah saya jumpai itu seperti orang-orang yang suka membanggakan dirinya. Dia kayak ujub gitulah, bahwa kadang itu gumun loh sama dirinya sendiri. Terus akhirnya dia merasa berada di titik puncak. Merasa di puncak, akhirnya dia merendahkan orang lain. Kayak tadi menggunjing, terus menindas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sifat rodha'il, sifat-sifat elek itu seolah-olah lengkap pada diri dia. Seolah lengkap gitu. Sebetulnya itu juga tidak hanya sekarang. Dulu itu juga banyak orang-orang sebelum orang-orang dulu itu dalam tafsir Yasin itu berapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah hanya punya sifat-sifat yang luar biasa jeleknya. Bahkan bukan hanya segitu juga, keinginan tidak sesuai dengan dia, pembunuhan, pembantaian yang terjadi. Mengapa sekarang ini banyak orang-orang seperti itu? Karena agama itu, kata Rhoma Irama itu, agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Contohnya koyok poso. Poso dul. Poso to gen koyok kancane. Gen koyok liyane ya. Nah, ini kan akhirnya hanya sebuah euforia sesaat. Iya. Terawih terawih to, gen koyok kancane. Lah yang kayak gini paling terawih ping 4 tok. Lah ora terawih, kancane wis ora. Iya. Setelah itu dia apa? Merasani imamnya kayak jelek, muadzinnya kayak jelek. Semua orang di mata dia jelek. Oh iya. Semua di mata dia jelek. Iya. Ada itu Pak Yam. Iya. Ketika kau sebutkan si A, pasti dia langsung berkata, wah, dia tidak pernah memandang orang dalam sisi positifnya. Selalu dia negatifnya. Tidak ada empati dan tidak ada simpati kepada orang lain. Itu mungkin kalau di dalam psikologi itu ada orang yang namanya narsistik gitu loh. Ya, jadi bisa. Dia kayak tadi semua yang ada di hadapannya itu selalu dikoreksi kadang Mas Hanis. Jadi semuanya itu jelek lah, entah itu si A, si B, si C itu dalam pandangannya tuh jelek. Kadang gini Mbak, dia itu menjelekkan orang untuk menaikkan dirinya. Nah itu kan sering kan kayak gitu kan. Dia menjelek-jelekan, imam itu suaranya jelek. Karena dia pengen jadi imam. Mungkin seperti itu. Nah sekarang kan bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika melihat kejelekan, kita kembali pada diri kita. Kejelekan itu jangan menjadi sifat kita. Itu jelek, tahu jelek, maka jangan sampai ada dalam diri kita. Wah itu sulit Pak Yam itu. Tapi kalau itu ada di diri teman dekat kita Pak Yai, kan kadang kita mau ngelek nggak pena, terus mau apa negur atau apa itu kan kita nggak enak gitu loh kan. Gimana itu? Padahal ini teman dekat nih udah sering kemana-mana bareng, tapi ternyata punya sifat seperti itu. Di antara jihad yang besar itu qaulul haq, menyampaikan kebenaran. Nah, sekarang ini bagaimana kebenaran itu bisa diterima atau menjadi pelajaran bagi dia. Nah, perlu kadang-kadang dia diajak pada suatu kondisi-kondisi yang dia itu merasakan bahwa hidup itu tidak seperti apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam ucapannya, karena hidup itu bukan satu titik, bukan satu pandang, tapi multi kehidupan ini. Kalau memang tidak bisa, kalau memang harus dinengke Mas. Karena orang ini rasa diomongi karo lisan, ya toh, diomongi karo perasaan. Biar dia tahu kalau kita itu tidak cocok dengan apa yang dia sampaikan, sikap-sikap dia, perilaku-perilaku dia, dengan apa kita diam. Nah, tapi apakah boleh Pak? Ya kan katanya kita itu tidak boleh mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari itu.
Rasulullah memang Nah, bersabda la yahillu ayah juro la yahillu li muslimin ayah juro akhahu fauqa salah satu layal. Ngenengke wong itu boleh asal tidak lebih dari 3 hari. 3 hari. Iya. Bolehnya itu asal tidak lebih dari 3 hari. hari. Tapi kalau dia itu kemungkaran dan kejelekan itu wajib untuk didiamkan, maka harus kita diamkan. Sebagaimana filosofi orang puasa ya. Orang puasa itu satu, puasana orang awam menahan makan dan minum. Naik lagi levelnya orang khusus. Orang khusus itu apa? Mampu menjaga telinga, mampu menjaga lisan, menjaga mata, anggota badan kita dalam menjauhi keharaman yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang ini kita kumpuli dan selalu akan menimbulkan bahaya-bahaya ngerasani, menggunjing, mengfitnah, maka ada kewajiban kita untuk menjauhi. Nah, kemudian supaya terhindar tidak sampai 3 hari, ya kita tetap salaman dengan dia, tapi sikap kita sudah tidak akan sama dengan yang kemarin. Sikapnya sudah beda. Iya. Artinya itu hanya sebatas teman itu ya, saudara, tapi tidak sedekat dulu gitu ya Pak? Iya, pokoknya kita tetap kenal, tapi kalau kita tidak sama satu visi, tidak sama satu tujuan, mengapa harus bersama terus? Ya, ya. Kalau memang itu bukan untuk kebaikan, kenapa harus kita sama terus? Iya. Ngerepoti, dikok kemburi. Jegal kok ngarep nyerimpungi kalau bahasa Jawa ini gitu. Iya. Maka ya sudahlah, kita hanya sebatas kenal saja. Tapi gini kadang Pak Yai, kadang kita itu nggak berani untuk mendiamkan kayak tadi lah mengambil sikap seperti itu karena kita takut kesepian. Nah itu gimana Pak Yai kalau kayak gitu misalnya? Atau mungkin karena takut tadi nggak punya teman. Ya nggak punya teman, takut kesepian. Jadi gini, kita itu hidup harus berani antara iya dan tidak. Tegas. Kalau kita tidak berani antara dan iya dan tidak, maka kita yang akan merasakan rasa ora enak itu akan kita rasakan. Banyak orang-orang yang ketika tidak mampu mengambil apa iya apa tidak, tidak punya sikap tegas, cara bahasanya ini Mas. Nak kowe ora iso tegas bakal jadi tegesan. Oke, ya. Tahu nggak tegesan? Puntung rokok itu ya. Iya, satu yang tidak ada harganya. Sampah ya. Direndahkan lah. Nah, kalau kamu tidak bisa tegas, kamu akan menjadi tegesan. Maksudnya apa? Kamu akan rendah. Karena kamu tidak punya ketegasan. Gitu. Terus di mana letak kita itu punya harga diri? Letak di mana kita punya sikap, punya mental, punya kepribadian. Itu kan gini Pak Yam, biar tegas itu kan harus ada proses yang benar-benar yakin kita mau iya atau tidak tadi. Iya. Maka yakinkan diri kamu itu, yakinkan. Tadi ada beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran untuk mengambil hikmah-hikmahnya. Puasa itu bukan kita menjauhi orang baik, bukan. Kita menjauhi orang-orang jelek untuk bertemu dengan orang-orang baik. Jadi ada gantinya itu ya Pak ya. Menjauhi orang-orang jelek untuk bertemu orang-orang baik. Jadi tetap ada temannya Mas Aldi. Kan tadi yang jelek dijauhi, kita dekat kepada orang-orang soleh kan itu Pak Yam. Nah kemudian jangan ada dendam. Karena dendam itu akan membebani hidup. Karena takwa itu diantaranya yungfikuna fisyarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya sudahlah. Itu bagian satu cerita hidup yang kelam. Kita pernah punya teman yang seperti itu. Itu bagian dari cerita yang telah ditulis di dalam Lauh Mahfuz, kita punya teman yang seperti itu. Ya. Dianggap bahwa itu ada suatu pelajaran yang berharga. Kalau gini Pak Yam, kan kita pernah dahulunya Gus Dur itu Pak Yam. Itu kan ada orang salah. Tetap ingat salah tapi dimaafkan, itu bagaimana Pak Yam? Kesalahan itu tetap dimaafkan. Maafkan ya. Lupa tidak. Nah, itu gimana? Apakah juga itu bentuk dari kita tidak dendam kepada orang tersebut? Iya, bahwa kita itu memahami kemanusiaan. Yo menungso iku ana salahe,
Tidak sempurna ya. Tak maafkan. Tapi kesalahan itu akan saya kenang untuk sebuah pelajaran. Oh ya ya, jadi Akan pelajaran saya hidup. jadikan pelajaran dan biar menjadi pelajaran seluruh orang-orang tentang orang-orang yang berkarakter seperti ini. Kalau saya malah memahami dawuh Gus Dur tadi malah memaafkannya itu lebih kepada kembali ke diri kita Mas Anies. Karena kalau kita memelihara dendam, itu yang sakit juga diri kita sendiri. Iya, memang jangan kita mau memendam itu. Yo tak maaf ke. Artinya tidak dilupakan ya biar menjadi sejarah dan bisa dibaca banyak orang. Itu kan jadi pelajaran buat kita biar kita nggak seperti itu kan gitu Pak Yam ya. Iya. Bisa juga. Bisa juga. Ada orang yang mampu memaafkan Mas Anies. Berarti dia mempunyai kepribadian yang tidak sama dengan dia. Karena orang-orang itu ya di samping pendendam. Ya. Dia itu senang kalau orang itu menjadi celaka, menjadi jatuh, menjadi hina, dan itu bahan luar biasa bagi dia. Lah, itu adalah penyakit-penyakit orang-orang anak-anak muda sekarang. Iya. Karena apa? Yaitu dia semakin jauh dari nilai-nilai agama. Agama itu hanya klis biasa. Jadi kalau dalam filsafat itu begini. Agama itu juga mikir hati. Cara Gus Dur jeruani. Jadi ada hati yang harus kita tata ya Pak ya. Iya. Kemudian pikiran, kemudian akal, itu harus kita samakan. Betul-betul bahwa kita hidup itu Allah tidak akan ridho kalau kita sesama manusia tidak baik. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang paling engkau sukai dari ibadahku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah enggak? Lalu apa ya Allah? Ketika engkau bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, itulah yang menyenangkanku. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau ingin menjadi pahlawan, orang-orang ini carikan sebuah wadah untuk mereka itu bisa sadar. Kalau tidak bisa, berarti memang kita belum sampai pada level itu. Iya. Nah, kita menjauh supaya tidak terkena kejahatan mereka dan sikap-sikap buruk mereka. Ini apakah juga bisa dihubungkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar Pak ya? Yang ketika kita nggak mampu nih, ya udah kita menghindar aja gitu. Iya. Tetap pada akhirnya karena itu sebuah kejelekan, ya kalau bisa kita mengingatkan. Kalau tidak bisa, ya kita sudahlah menjauhi. Ingkar dengan hati kita bahwa kita tidak setuju bahwa itu adalah sebuah kebaikan, itu adalah keburukan. Iya. Karena kita itu terkadang terlalu polos Pak ya, terlalu naif lah. Yeah. Apalagi untuk menilai seseorang. Mungkin ya kayak misal Mas Anies di lingkungannya itu santri-santri orang-orang soleh, jadi kan vibe-nya kan positif kan. Mungkin belum ketemu sama orang-orang yang ternyata vibe-nya negatif. Akhirnya kan memandang orang itu sama gitu loh. Iya, karena biasa kita berhusnudzon kepada orang. Yang repot lagi Mas Anies. Iya. Yang seperti itu yang kita idolakan. Ternyata dia bersikap seperti itu. Ataupun orang yang kamu cintai ternyata ketahuan boroknya seperti itu. Mau melepas, sudah ada dalam hati. Iya, Ya, pacarnya bisa. Gitu? Mau tidak dilepas. Menyakiti hati. Wah, tapi ada pepatah. Iya. Lepaskan orang-orang yang membuat rambutmu menjadi beruban. Stres nanti. Oke. Ada istilah itu. Iya. Lepaskanlah orang-orang yang membuat rambutmu menjadi beruban. Yang beruban aja dilepaskan ya, apalagi yang rontok Pak ya. Sampai rontok Parah itu ya, kan. Karena apa? Itu terlalu menjadi pemikiran kita. Iya, jadi stres kita Pak ya. Iya, maka lepaskanlah. Itu kan semacam kayak beban yang nggak selesai, kemudian jadi rambutnya itu tadi berubah atau rontok tadi ya. Iya. Jadi penuaan dini. Penuaan dini. Karena itu terbebani dengan hal itu. Oke. Nah Pak Yam, kan ini menarik tentang toksit ya, apalagi ini bulan puasa ya. Terus nanti ada Syawal itu kan hari raya itu kan. Iya, hari kita kan momentum bagaimana kita bisa bergaul dengan saudara, dengan siapapun untuk saling memaafkan.
Tapi kan juga kita pengen bersih hati kita, pengen juga silaturahim kepada orang lain. Ini biar seimbang dan kita bisa semua gimana Pak Yan? Jadi kita jangan menjadi pribadi yang tertutup. Oh, oke. Ataupun kemudian kita memandang bahwa dia rendah, itu jangan. Nanti kan tidak ada bedanya kita sama mereka. Gitu? Kalau sebaliknya Pak Yan, misalkan contoh Mas Aldi nih, Lebaran kan, karena belum menikah kan, kan nggak mau bergaul dengan orang tua atau dengan saudara karena tadi takut ditanya kapan nikah, kan itu kan termasuk kan toksik bagi Mas Aldi, tapi kan sebenarnya kan itu wajar saja gitu loh Pak ya. Lah begini, membuat gak nyaman kadang soalnya. Ya hidup itu kita apa adanya, hidup dihadapi apa adanya. Kalau orang tanya dengan kita, apakah sudah nikah apa belum, kapan nikahnya, ya minta doakan. Doakan saja. Semoga dapat yang terbaik. Kan lebih enak toh. Mengapa kita mengurung diri? Ya toh? Kalau ditanya, doakan semoga segera mendapat yang terbaik. Lah, masalah orang menilai apapun untuk orang lain ya sudah biar mereka yang menilai. Itu urusan mereka masing-masing kan. Kita jangan membenci orang. Kita jangan memproteksi diri, apalagi setiap orang yang tanya seperti itu kamu anggap jelek. Nah, itu kan malah jelek kita. Jadi dah pribadi yang terbuka. Nah, ini juga bagi teman-teman pemirsa ini. Jadi nanti Lebaran nggak usah takut ditanya kapan nikah. Iya, sudahlah. Kamu harus bangga bahwa jomblo itu pilihan. Oke. Iya. Ternyata saat jomblo enjoy saja. Bukan nasib ya ini ya. Bukannya ini pilihan itu. Gitu loh. Ternyata saya enjoy saja dan enak-enak saja. Gitu. Nah, kalau kamu ingin bersama saya, kamu harus akan merasakan enak bersama saya. Iya. Jomblo enak apalagi berdua. Nah, Pak Yai, ini kan dalam konteks hubungan sosial itu ya. Kadang kan itu di dalam pertemanan atau mungkin di dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Terkadang kita menemui orang-orang yang seperti itu, yang tadi ada yang toksik, gampangannya kadang itu suka mencari masalah sama kita. Entah itu dia suka ngomongin kita tahu kalau dia itu ngomongin kita, tapi kita nggak bisa mengcounter itu loh akhirnya. Nah, sebagai gimana ya, sikap kita ketika kita tahu bahwa ada orang yang ngomongin kita, itu gimana Pak Yai? Ketika dalam dunia pekerjaan, apalagi dunia politik, menggunting orang dalam lipatan itu luar biasa itu. Menggunting orang dalam lipatan. Gitu. Mentelikung orang itu sudah biasa itu. Nah itu biar mentalnya kita kuat gitu loh, gimana? Nah ini nanti harus ada proses ini untuk pendewasaan, untuk pematangan, untuk pengalaman, gitu. Butuh apa ya, proses yang panjang juga Pak. Yang panjang. Tapi mulailah semua itu betul tadi Mas Anies, dengan husnuzon yang baik supaya kita tidak seperti mereka. Yang kedua, hati-hati dan waspada itu bagian dari sikap mental seorang Islam. Oh berarti hati-hati, waspada itu bagian dari sikap mental seorang Islam. Islam itu tidak tahawur. Tahawur itu bahasa ngawur-ngawuran enggak. Iya. Jadi antara berani saja dengan tahawur itu beda. Kalau tahawur usung penting terak ya. Iya, tapi kalau sajaah itu ini benar saya berani. Iya. Bukan berani karena ngawur-ngawuran, salah sing penting sesuai bolone deknen, kemudian enggak. Tapi kalau sajaah itu kita berani karena benar. Kita punya sikap bagus, ini benar, maka saya berani. Berarti prosesnya kan begini Pak Yan, kalau misalkan tadi ya, ini benar kita berani kan itu, ada kesadaran diri dari dalam diri kita, kemudian ada pertimbangan ke luar itu kan. Betul, itu harus sajaah begitu. Jadi matang, hitung-hitungannya matang. Kalau tahawur itu ngawur-ngawuran. Soalnya belas-belas, mbah engko piye. Mau nggak punya apa-apa kok nyalon DPR. Maka dalam kitab itu ada istilah tahawur itu beda dengan sajaah. Maka jadilah kamu orang yang sajaah, bukan tahawur. Ya, orang yang berani tapi dengan pertimbangan yang matang gitu ya. Gitu. Oke, Pak Yam, ini menarik, Mas Aldi, tapi sebelum lanjut kita akan cerita iklan yang mau lewat dulu.
megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Pak Kiai Yamrun Qais dan Mas Aldi. Nah, Pak Yam tadi menarik tentang kita itu harus menjaga diri dari lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak baik begitu. Nah, kira-kira ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari tadi hubungan toksik ya, atau circle yang tidak baik itu bagaimana Pak Yam? Dunia itu memang akan menjadi tidak aman-aman saja. Karena dimulai oknum-oknum itu bukan hanya di bumi saja. Di langit pun ada oknum-oknum yang dimulai dari iblis, yang itu menjadi sebuah skenario gambaran besar bahwa hal yang seperti ini akan ada di bumi. Karena telah dimulai di oknum di langit. Jadi kalau ada satu hal yang begitu ya kita sebenarnya tenang, jangan sampai panik. Pada masa Rasulullah itu juga terjadi sebuah kisah yang menggemparkan. Dari orang-orang yang pilihan itu menjadi gempar, yaitu tentang cerita hadisul ifki. Itu apa Pak Yam? Sayyidah Aisyah, istri tercantik Rasulullah, istri yang paling luar biasa dengan Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau minum Mas Anis, itu diminum sedikit kemudian dikasihkan Sayyidah Aisyah. Dan Aisyah itu minum persis di tempat Rasulullah minum. Keren bukan? Ya, keren. Nanti kalau punya istri harus begitu. Amin. Itu ngalap barokah Pak ya? Ya. Sunnah Rasul Itu Mas. enggak artinya apa? Kecintaan semakin dekat itu. Tapi bojone sampean mbok gelem ora. Bojone kene iki. Bojo kok gila. Makane sini gila ning kene. Iya, itu harus diajari Pak Yam. Nah, harus itu diceritakan. Kalau makan apel itu digigit sedikit, kemudian kasihkan istrinya. Sayyidah Aisyah juga menggigit pas gigitan bekas Rasulullah itu ya. Jadi satu apel itu sampai 20 kali gigitan. Tenan, betapa indahnya itu. Bahkan suatu ketika itu Rasulullah itu dibuatkan soroknya, dibuatkan teh lah. Tapi Rasulullah dihabiskan. Sayyidah Aisyah teriak, "Ya Rasulullah, al-barokah ma'al jamaah." Bareng-bareng toh ngono ki mau. Enggak Rasulullah itu. Ya kalau ingin bareng-bareng buat lagi lah. Iya. Tapi ternyata di bawah yang ada di situ ada gulanya masih utuh, garamnya yang kurang. Dicampur sama teh itu ya. Salah nyemplungke. Salah nyemplungke. Sayyidah Aisyah kan gelo. Tapi Rasulullah begitu melindungi istrinya supaya bojone iku mau ora ngombe uyah dintekake. Kok luar biasa itu. Ini kan orang-orang pilihan. Kalau sekarang mungkin
Malah dimarahin misal dia. Makanya Buat teh malah asin itu ya. Makanya kalau so asin ini. Mbak Lulu ingin tahu apakah dia cinta apa tidak, sekali-kali dibuatkan teh, kasih kopi. Oke. Dihabiskan apa enggak? Besok praktek Mbak Lulu. Ya. Kalau dihabiskan berarti wah tenanan seneng. Ya. Ini kopinya yang buat tuh Mbak Lulu namanya. Mungkin besok mau praktek pakai garam, Mas. Wah, langsung Sebuah siram dulu. keindahan yang begitu harmonisnya, yang begitu baiknya, itu adalah gambaran untuk kita juga. Iya. Iya. Tapi tiba-tiba Allah mengirim orang yang jahat, namanya Abdullah bin Ubay. Dia masuk Islam. Oh, itu termasuk golongan sahabat ya? Tapi Islamnya itu hanya di lisan saja. Oh, Islam KTP kalau bahasa sini Pak ya? Maka dia terkenal dengan tokoh munafik. Oh, iya. Yang ketika, tapi baiknya Rasulullah itu, lah ini sikap. Yeah. Rasulullah tidak pernah dendam dan tidak pernah menyakiti, yang menganggap biasa. Ya Rasulullah tahu lah. Sampai anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya nama Abdullah itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tinggalkan dia, saya akan membunuh ayah saya. Rasulullah tidak usah. Kalau kamu sebagai sahabatku membunuh orang lain, membunuh orang tuanya, terus nanti kejadiannya gimana? Lah, Abdullah bin Ubay ini memfitnah bahwa Aisyah itu ketika dalam perjalanan perang diisukan ada affair dengan Sofyan bin Mu'attal. Selingkuh. Selingkuh. Wah, sekarang tuh viral di media-media wah ramai sekali. Kalau sekarang viral gitu. Viral wis pokoknya. Wis mulai media manapun itu mau wis semuanya berkomentar. Semua berkomentar. Bahkan orang-orang yang tiap hari dinafkahi Abu Bakar. Itu ikut berkomentar. Komentarnya buruk atau apa? Baik ini. Komentarnya mengipasi. Oh, manas-manasi tambah nambahi. Mengikuti. Masya Allah. Sampai-sampai itu beberapa hari Aisyah belum tahu. Setelah tahu, Masya Allah, dia menangis. Keluarganya sedih. Abu Bakar ditanya, bagaimana tentang pendapat Abu Bakar? Abu Bakar nggak bisa pendapat, itu anak saya ya Rasulullah. Kalau pendapat saya mengatakan kebaikan, Aisyah dikira bilo. Semuanya udah pendapat wis pokoknya. Akhirnya Sayyidah Aisyah sampai ditanya tentang itu. Lamat-lamat yang saya ingat, Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau saya harus mengakui ya, apa yang harus saya akui? Nah aku muni yo iku apa sing tak iyoni. Padahal tidak kan Pak Yam? Kalau saya mau bilang tidak, kabar sudah begitu santernya. Iya. Kan apakah kamu percaya kan gitu kan ya? Iya. Itu sudah parah itu. Kalau saya mau bilang ya, apa yang harus saya iyakan? Kalau saya bilang tidak, kabar sudah begitu koyok-koyok terjadi sebuah kejadian itu nyata. Iya. Dan Allah mengizinkan wahyu datang. Oke, wahyu datang. Rasulullah kan kita pandang segi kemanusiaan dan segi kerasulan. Iya. Segi kemanusiaan, ketika dicoba oleh orang yang terdekat, orang yang paling dicintai, itu rasanya luar biasa Mas Hanis. Kalau Mas Hanis pernah merasakan, pasti merasa empati. Iya. Saya juga pernah merasakan seperti itu kan. Nah, setelah itu baru datang wahyu itu di dalam surat Baroah itu tentang membersihkan nama Sayyidah Aisyah bahwa itu adalah sebuah hadis ifki, ada sebuah cerita bohong. Itu berita hoak ya Pak? Iya. Dan maka ketika ibunya Aisyah berkata, terima kasihlah engkau kepada Rasulullah. Maka kata Pak Aisyah apa? Saya tidak akan berterima kasih kepada manusia, sekalipun Rasul ya. Saya akan berterima kasih kepada Allah. Gitu loh. Itu sebuah ujian. Orang-orang hebat juga diuji. Iya. Nah itu kayak gitu kan sering juga kita hadapi di masyarakat sekarang itu Mas Hanis. Ketika mungkin teman kita atau orang-orang terdekat kita itu membicarakan sesuatu tentang orang lain, kayak tadi gibah, atau bahkan membicarakan diri kita gitu loh, membicarakan jelek-jeleknya. Kalau tadi kan Rasulullah itu kan memposisikan diri berarti Pak Yai sebagai suami, juga sebagai tokoh masyarakat di situ juga sebagai kan. Pemimpin umat itu ya. Dan betul. Beliau kan juga kemudian nggak berpendapat atas dasar beliau sendiri. Kalau mungkin beliau sendiri kan mungkin yang ini bojoku kok masa ya
Mesti kan ngeloni Mas. Iya, pasti kan membela. Kalau kita sekarang kan pasti membela gampangannya orang yang kita cintai kan. Padahal belum tentu itu benar atau salahnya kan kita belum tahu gitu loh. Kalau Rasul itu apa-apa bertindak apapun atas perintah Allah. Ketika Allah tidak ada perintah, ya tidak akan untuk melangkah. Karena Rasul semuanya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kalau kita, Pak. Lah kalau kita itu Gus Dur itu ini tokoh besar ya. Yo kita iso borak. Kalau Gus Dur gini, biar waktu saja yang menyelesaikan, menjawab tuh ya. Biar waktu saja nanti yang akan menjawab. Biar waktu. Artinya apa? Menyelesaikan itu adalah butuh waktu. Oke. Ketika kita langsung membantah, malah menjadi satu amunisi untuk mereka tambah gencar sekali ya untuk memfitnah. Tambah. Bahkan itu malah nanti jadi bantah-bantahan dan gampangnya debat kusir Mas Anis. Iya. Gitu akhirnya. Berarti gini Pak Yam, kan kalau Nabi ya otomatis itu dari wahyu kan ya. Kalau kita sebagai manusia kan tadi kata Gus Dur, biar waktu yang menjawab. Artinya begini, apakah kita harus diam saja atau kita melakukan pembelaan Pak Yam? Oh, iya. Tergantung kasusnya. Apakah kita harus menjelaskan secara terbuka ataupun kita diam untuk berpikir sejenak untuk menjelaskan yang sebenarnya. Oke, berarti kita sejenak nih berpikir menata ini informasinya itu seperti apa, kita biar bisa menata argumen mungkin ya Pak Yai. Betul. Ataupun begini, kita berpikir mengapa Allah mencoba memberikan cobaan yang demikian itu kepada saya. Berarti introspeksi diri itu ya. Iya. Kita evaluasi apakah itu cobaan atau bagian dari sekitar Allah untuk kita kan. Iya, jangan-jangan itu ada satu kejadian ujian dan cobaan untuk menaikkan derajat nilai-nilai kebaikan kita. Menyiapkan kebaikan yang sebentar lagi atas kesabaran kita. Maka tinggal kita kuat atau tidak kan Pak ya. Nah, maka begini. Kadang-kadang diam itu sebuah jawaban. Kadang-kadang diam itu sebuah jawaban. Ada istilah juga asukutu salama itu kan? Diam adalah selamat itu. Pokoknya aku wis sak karepmu apa rekmu ngomong wis sak karepmu. Kemudian datang asli piye to Mas? Yo sesuk-sesuk tak jelasake. Sesuk-sesuk tak jelasake. Sudahlah. Sekarang biar nanti akan ada waktunya untuk saya menjelaskan semuanya. Kalau saya pahami dari tadi ya Pak, biar waktu yang menjawab itu ya Pak ya. Karena kalau setauku itu jadi sesuatu kebenaran itu lebih bertahan lama. Artinya kalau itu kok nanti terhapus sendiri, itu berarti nggak benar kan isunya. Tapi kalau misal benar ya, gampangannya nggak ada yang bantah, nggak ada yang apa gitu loh. Jadi apa ya, kebenaran itu lebih bertahan lama gitu loh Mas Anis. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Kalau saya malah gini misal di Pak Yam. Jadi itu kan bagian dari, kalau contoh ada fitnah kan ya. Iya. Kalau memang kamu atau kita nggak melakukan ya sudah, nggak usah ribut, nggak usah pusing gitu loh Pak Yam ya. Kalau misalkan ada yang viral fitnah kita ya sudah, biar itu berjalan kan juga nanti akan hilang sendiri gitu loh. Dan kebaikan akan terbukti dengan sendirinya gitu loh. Nah itu maksudnya. Ada kalanya kita tegas. Menjawab. Tergantung konteksnya nanti ya. Ada kalanya kita introspeksi diri. Ojo saya melangkah itu salah. Juga bagian dari karakter seperti mereka. Kalau kita melawan gamanya. Iya. Maka bukan diam itu untuk kita membiarkan bahwa itu sebuah kebenaran, bukan. Tapi menata hati, pikiran kita, supaya aku kayak penjelasan itu bukan atas nafsu, bukan atas dendam, bukan atas untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu karakter Islam itu. Kita bayun itu ya Pak ya? Iya, Sayyidina Ali itu pernah itu ketika hadapan itu diludahi mukanya. Sayyidina Ali mundur, tidak jadi membunuh. Jangan-jangan itu nafsu saya. Bukan sebuah kebenaran daripada Islam yang saya bawa. Ya, karena kadang kita itu Mas Anis, jadi ketika ada seseorang yang menuduh kita sesuatu lah, kadang kita terlalu terburu-buru untuk menjawab.
padahal kan terburu-buru itu kadang itu kita lebih dominan emosinya. Emosional kita yang lebih dominan. Karena terprovokasi tadi kan. Bukan logikanya. Logikanya kadang kita malah terakhir-terakhir baru menyesal, ngerti ora tak jawab misalnya. Makanya kan diam itu kan juga emas kan. Lah, makanya begini, saya yakin itu. Orang baik pasti akan dikumpulkan orang baik. Iya. Orang baik itu pasti akan dikumpulkan orang circle-nya orang baik gitu kan ya, pergaulannya itu kan. Mergo wong elek kumpul karo wong apik iku ora iso. Contohnya gini, orang ahli zikir sama orang ahli remi keplek itu loh. Iya. Subhanallah. Ngono remi ora iso, Mas. Ora iso. Iya. Tidak fokus malah. Iya. Orang baik itu delalah oleh Allah ditemukan dengan orang-orang baik. Bahkan laki-laki baik itu pasti nanti akan disiapkan oleh Allah teman yang baik. Termasuk juga pasangan itu. Iya. Cuma kon sabar sedelok. Sabar sedelok misal di. Karena ingin dicarikan yang terbaik dari yang baik gitu loh. Yo sabar sedelok. Saya yakin orang baik itu pasti. Contoh begini, orang kalau baik itu kemana-mana pasti waktu sholat dia datangnya ke masjid, ke musola. Tidak ada orang yang ke musola atau ke masjid kecuali orang-orang baik. Iya, logikanya seperti itu, betul. Ya. Lah, oleh karenanya hidup itu supaya kita tidak bertemu dengan sebuah permasalahan yang seperti itu, maka satu-satunya jalan kita ciptakan lingkungan yang baik. Nah itu gimana Pak ya? Biar kita itu menciptakan lingkungan yang baik, terutama terkadang kita itu juga nggak sadar bahwa kita juga toksik gitu loh. Kadang kita kan merasa kita baik-baik saja, padahal ternyata mengganggu kita juga lain. Termasuk sumber masalah gitu loh. Itu kan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik juga. Jadi memang gini, ada batas toleransi dan ada batas yang tidak bisa toleransi. Kita orang Jawa itu pasti mengedepankan rasa Jawane. Wong Madura mendepankan Madurane, wong Sunda mendepankan wong Sundane. Tapi kalau nilai-nilai yang dikedepankan itu tidak sampai mengganggu orang lain, kemudian tidak sampai memberikan satu efek buruk kepada orang lain atau jahat pada orang lain, kan tidak salah. Yang penting kita tidak merasa bahwa kita merasa orang baik bukan, kemudian orang jelek bukan, karena pada dasarnya kita kan masih dalam proses menuju kebaikan itu sendiri. Dia saat ini dalam pandangan kacamata kita jelek, bisa jadi, belum tentu besok akan menjadi jelek. Oleh karenanya ketika kita kumpul di tempat yang baik, ya kita berbicara yang baik. Dan jangan ada menghinakan, merendahkan orang lain. Nanti akan kecelik, Mas Anis. Betul, kecewa di belakang. Ya kecelik. Saya pernah. Saya itu diundang ngaji di Meranggen. Setelah ngaji di Meranggen, selesai, saya pulang. Tidak jauh dari tempat itu ada anak-anak. Ya pakai motor yang begitulah, protolan, kemudian rambutnya tatonan. Saya itu siap-siap. Nak dikeroyok, nak wani jai, nak orang Melayu. Itu malam-malam Pak Yam? Malam-malam. Ternyata mereka tadi ikut ngaji dan dia minta doa. Ustadz saya didoakan. Salaman. Iya. Dengan bepuk tangan Mas Anis. Ya Allah. Itu kan kita kan. Kecelek ya tadi ya? Iya. Ternyata dia yang dalam pandangan kita, wah kita ngejak tukaran kan. Ternyata enggak. Maka ya sekarang kita jangan memandang orang begitulah. Iya. Artinya kan gini. Husnudzon dikedepankan, walaupun kita harus waspada. Ya. Karena gini juga Pak ya, kadang ada juga kita melihat sosok orang yang tampilannya itu Islami, pakai peci, pinter lah ngomongnya cah Yesus, tapi ternyata dia kelakuannya tidak mencerminkan Islam itu sendiri itu loh. Lah, saat ini memang antara baik dan buruk itu seolah-olah sangat sulit untuk kita menilai dengan. Iya, beda tipis tisu mungkin Mas. Contohnya, yang makan mie ayam bakso itu sekarang ini itu banyak yang kerudungan.
Betul. Ya. Yang jilbaban dimakan di pinggir jalan itu loh. Ya. Alasannya kan lagi haid. Tapi yo masa seperti itu. Itu waktu puasa Pak Im ya? Oh, Ya, puasa. bukan puasa ini puasa. Harusnya kan mampu mengendalikan diri. Iya, iya. Yo pomone maem, pomone dahar, COD kan iso dimaem di rumah. Iya, toh. iya. Tidak begitu toh. GoFood Gitu ya. loh. Iya, kan tidak begitu. Akhirnya kita dipaksa untuk menilai orang lain. Ya Allah, kudungan dah, kan begitu. Ya tapi kita mengedepankan, maka kita harus sering sampaikan, ayo podo-podo menghormati, ayo podo-podo menghormati. Saya kemarin itu di sebuah pasar, ada yang datang, terus nggawa gede itu loh. Nggih. Kowe nak ngombe, lah iki nggawa. Mbok menghormati sing poso. Lho kudune sing poso menghormati kita. Ngono. Iya, 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 iya. Katanya poso itu menyegah hawa nafsu, Iya, mestinya iya. dia yang mampu menjaga hawa nafsu, yang menghormati kita. Nah, kita kan akhirnya alah wong edan diurusi kan gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, toh. Jadi malah mereka yang minta dihormati Pak Yam. Iya, alah wong edan diurusi kan sudah kita ini. Iya, iya, iya. Mengapa harus dipermasalahkan? Orang itu kalau belum dapat hidayah, dikapak-kapakno ya Kangelan. Tapi kita Sepakat. harus muga-muga kowe itu hidayah. Amin. Nah, itu kan bagus itu. Mm-mm. Walaupun kita sikapnya itu kemudian menjaga jarak, kita tetap mendoakan. Walaupun bagaimana dia pernah menjadi teman dekat saya dan teman yang ada sejarah dengan kita. Ya wis pokoknya kita kenal, semoga kamu mendapatkan jalan terbaik, mendapatkan satu pelajaran-pelajaran dari sebuah perjalanan yang kau Oke, lakukan. nah Pak Yam ini menarik tentang toksik di hubungan sosial ya. Tadi kan sudah dibahas tentang keluarga, pasangan, organisasi ataupun yang lainnya, termasuk hubungan kemasyarakatan. Kalau melihat fenomena yang ada Pak Yam, kan di medsos kan banyak juga kan, apalagi ngomong ke Indonesiaan kan, ada tagline atau tagar Indonesia gelap. Kemudian apa? Pergi aja dulu. Itu kan artinya ada fenomena di masyarakat kita itu kayak seolah-olah itu pesimis terhadap bangsa kita Indonesia itu Pak Yam. Iya. Itu kan termasuk toksik yang meresahkan juga kalau kita nggak bisa memfilter dengan baik Pak Yam. Nah ini gimana Pak Yam? Ada seorang tokoh yang mengatakan, memang Indonesia sedang tidak baik-baik Nah saja. juga ada seperti itu juga. Karena apa? Semua tokoh-tokoh kita itu saling mempunyai buzzer untuk menciptakan sebuah kondisi-kondisi itu loh. Iya, iya. Lah, maka hanya orang-orang yang mempunyai wawasan luas yang mampu untuk tenang. Ini ya untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dimanapun. Dalam hikmatul tasri itu, kita itu dibuat kecil Mas Anis. Tidak seperti Nabi Nuh yang 20 meter. Iya. 20 meter terus sirai sak piro, petenge sak piro, mangane sak piro. Mas. Kita oleh Allah dibuat kecil supaya makan kita sedikit. Tidak akan mungkin kelaparan kita itu. Iya. Wong sudah oleh Allah dibuat sedemikian mungilnya kita itu. Tidak akanlah mungkin kita itu kelaparan. Kita punya Allah. Yang kedua, kita itu dibuat umurnya pendek. Baina sidin wa sab'in, 60 70. Tidak seperti Nabi Nuh yang 900 tahun, 1000 tahun. Upamanya 1000 tahun terus menangi presiden piro. Iya. Periode ini mau 5 tahun. Lah kita itu dibuat pendek itu. Itu hikmahnya apa? Supaya kita itu lebih tahu lah. Kita di dunia tidak lama. Untuk apa belani dunia sampai matian. Yang kita belani tidak akan kita bawa mati. Maka belalah mati-matian yang itu akan kita bawa mati. Contoh ya bojo apik tenan ya toh, kita biayai mati-matian misalnya. Oke. Karena bojo sing apik itu akan kita bawa sampai nanti ke surga. Itu masuk ya. Betul, Bida dari surgaku. Bida dari surgaku. Artinya begini Pak Yam, kita kalau misalkan melihat fenomena seperti tadi itu kan nggak usah dipikir secara pusing-pusing itu Pak Yam. Oh iya. Karena mereka saling punya kepentingan. Oke. Kita jangan masuk kepentingan mereka karena kita memang tidak butuh kepentingan mereka atau ingin dalam lingkaran kepentingan mereka. Kita punya kepentingan sendiri. Lebih baik kita fokus memperbaiki diri. Betul. Apalagi bulan Ramadan, bulan puasa kan. Iyalah, kita mungkin kan gitu. Mungkin kalau kapasitas kita kan hanya sebatas lingkungan kecil kan Pak Yai. Iya. Mungkin tadi kembali lagi tentang
bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat. Artinya kita menciptakan lingkungan yang nggak toksik gitu loh. Yeah. Entah itu nanti dalam mendidik anak atau mungkin berinteraksi dengan orang lain. Nah itu bagaimana kita? Karena kan ada hadis ya Pak Yai bahwa agama seseorang itu tergantung agama temannya. Nah itu bagaimana Pak Yai? Ar-rajul ala dini khalilihi. Seorang laki-laki tergantung sopo kancane. Maka ada istilah kalau ketika kamu dikasih pasangan, yang pasangan itu mau membangunkan kamu untuk sholat, maka ucapkanlah terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah pertemukan aku dengan orang yang terbaik karena yang mampu mendorong aku untuk beribadah kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, lewat dia engkau menyelamatkan aku. Bangun sahur. Bangun sahur. Ya. Jangan kemudian masih jomblo, lalu bagaimana sahurnya? Gitu. Oke, Pak Yop, ini tadi hadis konteks tadi kan apa konteks umum atau khusus tadi? Konteks tentang bisa dimaknai umum, bisa dimaknai khusus. Kan kalau pasangan kan khusus itu. Iya. Bisa dimaknai umum. Jangan kau pandang orang, jangan kau tanyakan dia, tapi tanyakan siapa temannya. Kalau temannya orang-orang baik, berarti dia termasuk kelompok orang baik. Ya. Istrinya orang baik, berarti dia orang baik. Tapi ya ada lah. Gusti Allah kayak contoh, perempuan bojone apik, ya tak? Nabi Lot itu bojone elek. Tapi kan hanya contoh 1-2. Hanya sebuah gambaran. Tapi secara umum rata-rata itu ya. Iyalah. Dalam Al-Qur'an gitu mau. Orang baik akan temukan orang baik. Laki-laki baik akan temukan perempuan baik. Perempuan baik akan temukan laki-laki baik. Maka dalam Islam itu anak umur 7 tahun sudah mulai dilatih sholat, wudhu, untuk bisa menata dirinya. Dalam sholat ada istilah filsafat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjaga keselamatan yang ada di kanan kirinya, depan belakangnya. Maksudnya itu apa? Lingkungannya gitu. Iya. Jangan sampai dia menjadi orang yang mencelakakan orang lain. Salamun alaikum artinya semoga yang ada itu selamat. Berarti dia tidak menjadi orang yang menyelakai orang lain. 10 tahun sudah mulai diajar lagi aktif sholatnya, makna-makna sholat, filosofi sholat, kemudian puasa. Ini kalau kita ceritakan, kemudian ada pengajian, ada baca Quran, anak-anak akan terbimbing, terkondisi. Lah itu bisa terjadi kalau pasangan kita juga seirama, senada seirama dengan kita. Punya visi yang sama gitu ya. Itu salah satu cara untuk kita bisa membangun hubungan sosial Pak Yam ya. Iya. Biar lebih baik lagi itu kan. Lewat tadi di rumah tangga itu ya. Betul. Ya mungkin lingkup kecil dulu kan Mas Hanis. Kita kan mungkin kalau Mas Hanis kan mungkin ketua organisasi, bisa tuh di organisasinya membangun sesuatu lingkungan. Nah, kalau tadi gitu. Mungkin di organisasi, di pekerjaan atau jadi lurah, jadi pejabat itu gimana Pak Yam? Ketika di organisasi diskusikan saja. Musyawarah. Diskusikan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik. Diskusikan. Kemudian butir-butir apa yang harus kita laksanakan. Seperti anak sekolah itu ada pasal-pasal yang harus kita laksanakan. Kita rembukan, kita planningkan, kita canangkan, kemudian kita laksanakan. Jadi ada musyawarah mufakat. Iya. Ada ke depan kita harus ketemu bagaimana melangkah yang lebih baik, yang lebih maju bagaimana. Kemudian kita laksanakan bersama. Kalau tadi rumah tangga sudah, hubungan organisasi, pekerjaan sudah, yang belum rumah tangga Pak ya, biar bisa membangun circle lebih baik itu bagaimana? Ini Mas Aldi, saya masih ini Pak ya. Mulailah dari diri kamu sendiri. Nah itu caranya lebih mudahnya gimana? Lebih menata diri, lebih menjadi orang yang lebih dewasa. Lebih memaklumi orang lain, lebih menjadi seorang kakak yang baik, orang yang mau melindungi orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang itu merasa tenang dan damai, nyaman gitu ya. Nyaman. Aku akan menjadi orang yang paling nyaman ketika di dekatmu. Maka ketika seperti itu, kamu adalah bagian daripada kebaikan Allah yang diturunkan di bumi. Masya Allah, Mas Aldi, ini perlu ini kita laksanakan demonya beliau ini.
Karena kan dalam sosial itu memang kita sangat banyak karakter seseorang yang kita jumpai kadang Pak Yai. Jadi terutama tadi orang-orang yang toksik itu kadang kita nggak sadar bahwa dia itu toksik. Misal karena kita kumpul sama orang-orang seperti itu, potensi kita jadi nggak berkembang. Karena kita direndahkan terus. Harusnya kita bisa nih maju. Makanya kalau Mas Hanis ikut organisasi, ya organisasi itu yang bisa memajukan potensi dirinya, bukan yang malah menghambat. Gitu. Atau diperalat itu ya. Iya, diperalat ya. bisa. Ya, kita berusaha. Ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri. Oke. Jadi teladan yang baik itu ya. Iya. Semoga kebaikan itu bisa menjadi satu pancaran. Menjadi sinar. Amin. Mereka-mereka yang kurang baik itu bisa lebih menata. Ya. Ada rasa sungkan gitu loh. Iya, iya. Nah, makanya kita juga tidak boleh untuk tidak di dalam hati kita mulailah sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kasih sayang Allah, semoga mereka hatinya terbuka, penuh dengan kasih sayang. Jadi yang belum dapat aja segera dapat hidayah. Maka sering kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, ayo mulai. Bismillah. Wong yang satu Balkis yang begitu kuatnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu. Ya, ya. Maka kita gunakan. Menata diri juga tidak lepas dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim manut. Bismillahirrahmanirrahim jodoh gitu ya. Oke Pak Yam, ini menarik kita bahas tentang hubungan toksik, tapi karena waktu sudah membatasi kita. Mungkin ada intisari dari tema malam ini, bagaimana kita bisa terhindar dari hubungan yang tidak baik atau toksik tadi. Tatalah hidup ini dengan niat yang baik. Bismillah, melangkah yang baik. Dengan niat yang baik, bismillah menata melangkah yang baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan hidup kamu. Jangan sekalipun ada niat untuk menjelekkan orang lain, menganggap buruk orang, apalagi menyalahkan orang lain. Karena kita diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Kalau kita laksanakan, pastilah Allah akan memberikan pertolongannya. Kapanpun kita dalam keadaan terpuruk, maka Allah akan datang pertolongannya. Dan itu kita harus yakin. Kebaikan itu akan terbalas dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Kalau itu kita akan terhindar dan kita akan selamat. Amin, amin. Terus Pak Yam sudah rawuh memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host belum banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.